Salam saudara-saudara, kembali saya hadir dan kali ini saya akan menyampaikan secara singkat berkaitan dengan teologi misi, ya, sebagai pengantar ataupun pendahuluan teologi misi. Apa sesungguhnya pengertian teologi misi? Pengertian teologi bukan sebatas ilmu yang mempelajari tentang Allah, melainkan seperti apa yang dikatakan oleh Perkaul, ya, Yohanes Perkaul atau Perkuil, ya. Ada satu kalimat yang disebut dalam bahasa Latin, Deum docet, Deo docetur, et Deum ducet. Kira-kira apa maksudnya? Yang berarti bahwa teologi mengajarkan tentang Allah, diajar oleh Allah, dan akan memimpin kepada Allah. Nah, inilah teologi yang benar. Bahwa teologi itu mengajarkan tentang Allah, diajar oleh Allah, dan akan memimpin kepada Allah. Maka kalau teologi itu tidak memimpin kepada Allah, nah itu teologi apa? Pengertian tersebut mengandung dua sisi. Pertama, dari sisi teologis, mengajarkan orang tentang Allah. Tetapi yang kedua, sisi berteologi dalam misi, memimpin orang kepada Allah. Jadi, waktu kita berbicara tentang teologi misi, itu tidak hanya mempelajari atau mengajarkan tentang Allah, tetapi dari sisi misi, berteologi berarti memimpin orang kepada Allah. Teologi tidak dapat dipisahkan dari misiologi. Seorang teolog haruslah misiolog. Demikian juga seorang misiolog haruslah menjadi teolog. Nah, ini yang harus benar-benar kita pahami. Sekali lagi bahwa teologi tidak dapat dipisahkan dari misiologi. Seorang teolog haruslah misiolog, demikian juga seorang misiolog harus menjadi teolog. Istilah misi atau mission dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin missio yang dibangun dari kata dasar mittere yang berkaitan dengan kata missum yang artinya to send atau mengutus atau mengirim, ya. Padanan kata ini dalam bahasa Yunani adalah apostelo. Dan kata apostelo ini tidak berarti mengirim atau pempo, ya, secara umum. Tapi istilah ini lebih berarti mengirim dengan otoritas. Ya, ini. Dalam bahasa Inggris, mission diterangkan sebagai the action of sending. Dari pengertian kata mission ini, maka muncul kata missio Dei yang bermakna teologis. Sebab kata missio Dei dipakai untuk menerangkan kehendak Tuhan. Misi dan kehendak Tuhan adalah penyelamatan manusia yang telah jatuh. Jadi ketika berbicara tentang missio Dei, berbicara tentang pengutusan Tuhan, itu berbicara tentang penyelamatan manusia berdosa. Nah, tindakan Tuhan untuk menyelamatkan manusia adalah esensi dari misi itu. Dalam misi atau penyelamatan inilah Tuhan menyatakan dirinya, mengutus para malaikatnya, mengutus orang-orang yang layak untuk mengemban misinya, dan sampai genap waktunya, ia mengutus anaknya yang tunggal. Nah, itu sebabnya kekristenan adalah Kristus. Ya, sering kita mendengar ungkapan itu, ya. Kekristenan adalah Kristus. Kristus adalah pusat hidup dan pemberitaan gereja. Hal ini meneguhkan bahwa setiap orang percaya haruslah berjiwa misioner. Jadi, berjiwa misioner. Apa peranan teologi misi? Pertama, bahwa bangunan tanpa dasar tentu bukanlah bangunan, melainkan reruntuhan. Jadi misi Kristen hanya dikatakan misi Kristen apabila dibangun di atas teologi yang benar. Teologi berfungsi untuk mengontrol konsep dan praktik misi, bahkan memberi nafas atau menghidupkan misi. Karena nilai misi Kristen terletak pada nilai teologinya. Jadi,
orang yang bermisi, yang memberitakan Injil juga harus memahami dasar teologi misi dengan benar. Ingat bahwa misi Allah adalah titik berangkat, tetapi sekaligus titik tuju misi gereja. Jadi sekali lagi, misi Allah adalah titik berangkat, sekaligus titik tuju misi gereja. Lalu yang berikutnya, seperti apa karakteristik teologi misi? Teologi misi bersifat kristosentris. Ini yang pertama, bahwa Kristus menjadi pusat baik teologi misi maupun berteologi dalam misi. Teologi misi bersifat multidisiplin ilmu, baik disiplin ilmu teologi, biblika, sistematika, historika, praktika, dan semua disiplin ilmu umum seperti sosiologi, antropologi, psikologi, kepemimpinan, teologi agama-agama, dan lain-lain. Jadi disebut multidisiplin ilmu. Dan berikutnya, teologi misi bersifat integratif, yaitu suatu integrasi studi di wilayah studi teologi misi antara teks dan konteks. Ada integrasi antara teks dan konteks. Kita tidak bisa melupakan konteks, tetapi juga kita harus mempelajari teksnya. Teologi misi bersifat definitif, artinya teologi misi yang dapat dijelaskan artinya, dan teologi misi yang dapat dibedakan dengan yang bukan teologi misi. Jadi ini disebut bersifat definitif. Teologi misi bersifat analitis, yaitu teologi misi yang memiliki unsur-unsur presaposisi, arti misi, motif misi, berita misi, metode dan strategi misi. Nah, ini semua bisa dianalisa. Dan kemudian teologi misi bersifat penuh kebenaran. Karena itu teologi misi merupakan suatu usaha penelitian dengan memperhatikan validity atau keabsahan dan juga reliability, keandalan. Jadi ini adalah beberapa karakteristik daripada teologi misi. Bersifat kristosentris, bersifat multidisiplin ilmu, bersifat integratif, bersifat definitif, bersifat analitis, dan bersifat penuh kebenaran. Jadi ya itu karakteristiknya. Ini bicara tentang kerangka tripartit. Ya, seorang teolog bernama Van Engen memberitahu kita atau menuliskan begini. Teologi misi integratif adalah teologi misi yang memadukan secara harmonis antara tiga wilayah studi, yaitu teks, komunitas, dan konteksnya. Ya, apa yang dimaksud dengan teks? Ini bicara tentang dasar Alkitabiah dan juga dasar teologisnya. Dan di dalamnya ada 6 prinsip dasar yang harus kita perhatikan. Bahwa dasar misi itu adalah kedaulatan Allah. Dan tujuan misi adalah kemuliaan Allah. Pusat misi adalah Kristus. Agen misi adalah gereja. Cakupan misi adalah misi kerajaan Allah yang holistik. Dan yang keenam, Alkitab adalah sumber misi. Nah, itu berbicara tentang teks, ya, dasar Alkitabiah dan teologis. Tapi kemudian yang berikutnya bicara tentang komunitas. Komunitas, ya, refleksi gereja dalam sejarah. Bahwa teologi misi tidak bisa dipisahkan dengan sejarah gereja dan juga tidak bisa dipisahkan dengan sistematika teologi. Sedangkan konteksnya ini bicara tentang misi Allah yang berlangsung, ya, berlangsung dalam dunia, jadi pasti berurusan dengan waktu dan tempat. Jadi sekali lagi, konteksnya bahwa misi Allah berlangsung dalam dunia, jadi pasti berurusan dengan waktu dan tempat. Karena itu memang ya setiap orang yang bermisi, setiap kita orang-orang percaya ya harus memperhatikan konteks di mana kita sedang berada. Dan sebagai kesimpulan bahwa gereja membutuhkan ya teologi misi. Teologi misi tersebut hendaknya dibangun di atas dasar Alkitab dan kemudian diterapkan dalam komunitas gereja yang misioner dan berakar pada konteks, tempat, dan waktu tertentu sehingga teologi misi tersebut dapat diterima dan diterapkan. Jadi ketiga aspek tersebut haruslah terintegrasi ataupun terpadu. Ya demikian secara singkat sebagai pengantar ataupun pendahuluan teologi misi.
Tuhan memberkati.